itu imsa apa sebelum subuh ya. Batas sahur itu adalah adzan subuh guys. Batas sahur itu adalah adzan subuh. Jadi kalau imsa teman-teman masih bisa makan ya atau minum ya. Tapi kalau sudah ada bacaan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, nah itu udah nggak bisa. Itu udah nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi udah nggak usah lagi makan ya. Oke Mbak Mary, Assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Deasi, Mbak Putri. Nah tadi ada yang nanya, kenapa saf itu nggak boleh putus? Karena ada dalilnya ya. Sawu sufufakum fa inna ma syi'ta syi'kum bintama misolah. Bahwa Rasul menyuruh kita untuk menyatukan saf, menyempurnakan sholat. Karena kalau safnya terputus, itu nanti akan banyak prediksi. Pertama ada syaitan di antaranya, kemudian yang kedua untuk biar tidak bisa ada orang yang lewat, dan itu memang perintah Rasulullah. Ustazah, kalau udah syuruk apa masih bisa sholat duha? Betul. Antara syuruk dengan duha itu dua hal yang berbeda. Syuruk matahari muncul belum panas, duha matahari muncul dan diperkirakan sudah panas ya. Halo Mbak Yumimi, Mbak Nafan, Borahaya. Kalau sholat di atas kasur nggak masalah, yang penting make sure kasurnya tidak bekas pipis. Kalaupun bekas pipis, make sure tidak berwarna dan tidak berbau. Mbak Cucu, kalau sholat tasbih di akhir sholat baca tasbih dulu atau baca ayat dulu? Sholat tasbih itu sholatnya dulu baru tasbih. Misalnya nih, dari iftitah, al-fatihah, ayat pendek baru tasbih. Ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali baru tasbih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya baru bertasbih. Jadi tasbihnya di belakang ya. Zah, bayar fitrah bisa dibayar gabung nggak Zah? Kalau 5 bayarnya langsung 5 hari atau setiap hari? Bayar fitnah gimana? Oh fidyah. Ustazah, bayar fidyah dibayar gabung nggak Zah? Kalau 5 bayarnya langsung 5 hari atau tiap hari? Dirapel nggak apa-apa, dirapel nggak apa-apa ya. Apakah masih kalau kesiangan bangun subuh masih bisa sholat qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa ya. Kecuali kalau waktu subuhnya udah habis ya. Halo Mbak Iva, Kak Cassandra, arisan lagi orang nih guys. Halo Mbak Eli, Mbak Sumi, Mbak Rosita, boleh teman-teman ya. Bagaimana kalau sholat taubat? Sholat taubat itu 2 rakaat ya teman-teman ya. Seperti sholat subuh ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa, nanti salam kanan salam kiri. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita, istighfar ya. Oke, kalau muntah karena penyakit sah puasanya, kalau sanggup silahkan dilanjutkan. Apakah sholat witir harus baca kul-kul 3 kali? Tidak, sunnah, tidak wajib ya. Oke, sampai paham Mbak Humairah. Boleh nggak sholat tarawih habis isya, sebagian sisanya jam 3? Nggak bisa. Jadi mesti 8 minimal ya. Kalau mau habis isya langsung, nah atau tengah malam langsung ya. Oke, arisan sebagai silaturahmi siap ya. Ustazah, saya tarawih di rumah baru 4 rakaat keluar kentut. Gimana sholatnya? Kalau kentut batalkan guys. Bilang sama kentutnya itu damai lantut gitu ya guys. Jadi intinya teman-teman dapat salam ke kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Teman-teman tidak usah lanjutkan sholat, tidak usah diulang sholatnya ya. Tapi kalau karena ke kiri itu sunnah. Tapi kalau assalamualaikum maka boleh teman-teman ulang sholatnya ya. Berarti nggak dapat dia, karena salam ke kanan itu wajib. Halo Mbak Yeye, apakah sedekah subuh bisa buat zakat harta? Beda. Sedekah, zakat itu zakat, beda. Iya, sedekah itu sedekah, zakat itu zakat. Itu 2 hal yang berbeda ya guys. Assalamualaikum, boleh nggak sholat duduk pakai bantal di tempat sujudnya? Nggak ada masalah, boleh aja teman-teman ya. Zah, ibuku udah nggak sanggup puasa karena udah 78 tahun, lagi sakit vertigo, tidak wajib puasa. Nah, halo Kak Cassandra, tidak wajib puasa kalau sakit, nanti bisa ganti di waktu lain dengan kodo. Kalaupun nanti dia nggak mampu mengganti kodo, dia boleh dengan fidyah. Kalau buka warung nasi di siang hari nggak ada masalah. Nah, karena yang dijual secara zatnya adalah halal dan tidak dikhususkan untuk orang yang tidak berpuasa. Ya, bisa untuk wanita haid atau untuk orang-orang yang non-muslim. Ya, siap Mbak Yeye. Zah, gimana hitungan bayar fidyah?
memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Lebih kurang sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Saya ibu 45 tahun habis wudhu, terus ada anak kecil laki-laki mau salaman. Apakah membatalkan wudhu? Kalau anak laki-lakinya belum balik, tidak batal wudhu ya. Kecuali anak laki-lakinya itu sudah balik ya. Mbak Rizka, Mbak Eni, Mbak Yeye, perasaan tadi pakai baju hitam. Iya, aku udah di rumah guys. Kalau di rumah aku pakai putih-putih ya guys. Putih cemana sekolah. Aku kan memang lagi diuji skripsi nih guys, dengan pertanyaan teman-teman semua. Ya, aku nyaman pakai baju putih, jilbabnya aja aku ganti-ganti biar nggak repot milih baju ya. Habis waktu milih baju ya, nggak seneng aku ya. Jadi aku kemarin baca buku ya, katanya salah satu yang menghemat waktu adalah baju dengan warna yang sama. Nah, terus aku bayangkan ya orang-orang top top 10 di dunia ya, itu kan rata-rata bajunya satu aja ya. Tengoklah pencipta F dan B ya. Mark Zuckerberg bajunya abu-abu aja, Elon Musk bajunya hitam aja, Utsman bin Affan bajunya putih aja ya kan. Aisyah bajunya hitam putih aja ya. Datang aku merah kuning kelabu asok semuanya lengkap ya. Jadi biar nggak susah kita ambil baju, jilbabnya kita ganti-ganti aja. Kalau untuk live, kalau untuk kajian masih lah ya pakai baju yang hari-hari ya, menghemat waktu. Nah, ya, akhirnya aku beli baju putih banyak-banyak, jadilah kayak anak sekolah. Siap Bu Guru? Nah, ya kan? Oke, Mbak Asma, kalau kita mau tanya, kalau kita udah punya wudhu, terus bersentuhan dengan suami, batal atau enggak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, kemudian Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja Bu Guru. Kan udah kayak diuji betulan aku nih guys. Ya, Ustazah kalau puasa tapi nggak taraweh gimana? Ya sayang aja karena nggak dapat pahala tarawehnya ya. Sayang aja, tapi puasanya sah ya teman-teman ya. Apa hukum kunut subuh? Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh, Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Teman-teman silahkan ikut mazhab yang mana ya. Ikut mazhab yang mana. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya ya, share-share tautannya ya. Oke, Mbak Aisyah, qobliyah subuh sama anak dengan sholat sunnah sebelum subuh boleh. Qobliyah subuh sama dengan qobliyah subuh sama enggak dengan sholat sunnah sebelum subuh? Sama Mbak, qobliyah itu artinya sebelum Mbak. Ya, sama aja. Sholat fajar sama juga. Qobliyah subuh itulah fajar. Balik itu umur 7, 10 atau 17. Jadi begini, anak wajib sholat bukan saat balik. Anak wajib sholat saat tamyiz. Tamyiz itu adalah anak usia 7 tahun. Kemarin aku dengar ada yang mengatakan di TikTok bahwa anak wajib sholat saat balik. Salah. Anak wajib sholat saat tamyiz. Saat tamyiz ya. Saat tamyiz ya, usia 7 tahun dia wajib sholat. Ustazah saya dulu mahasiswa ibu. Siap. Kok jadi terbalik ya ini ya. Kok jadi aku sekarang mahasiswanya ditanya-tanya ini ya. Siap nak. Waduh ada mahasiswa aku guys. Aku dewasa lah dulu ya guys. Oke. Zakat fitrah dikasih ke saudara kandung boleh tidak? Boleh selagi dia fakir atau miskin ya guys. Oke, kalau bulan puasa kita gosok gigi batal enggak? Selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Tapi kalau gosok giginya 1 jam pasti batal ya. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah tekan Mbak Yeye. Tamyiz itu adalah anak usia 7 tahun. Dia wajib sholat sudah, walaupun dia belum balik berakal. Kalau balik berakal, perempuan haid, laki-laki mimpi basah. Yang nanggung bayar fidyah siapa? Kalau orang nggak mampu, ahli warisnya. Zah, tayamum di kereta boleh, di mobil boleh, di rumah boleh. Ya, orang yang boleh tayamum adalah orang yang nggak bisa dapat air atau yang alergi air. Zah, kalau telat ikut berjamaah, apa ada niat khusus untuk masbuk? Nggak ada, ikutin aja. Ya, oke. Kalau zakat dibagikan ke orang yang tidak mampu gimana? Betul, zakat memang dibagikan ke orang yang tidak mampu ya, jangan ke orang mampu ya. Oke. Ustazah, aku cinta sama Ustazah, aku tahu ya. Ustazah, kalau lagi haid baca Quran di HP boleh nggak? Boleh teman-teman ya.
Bayar fidyah itu segimana Ustazah? Bayar fidyah itu adalah memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari ya. Untuk mengganti 1 hari puasa ya. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya, atau teman-teman boleh dikonversi ke rupiah. Misalnya 25.000 gitu ya. Kali berapa hari ya? Kali 30. Nah, itu dibayarkan fidyahnya, boleh ke fakir, boleh ke miskin ya. Cara melakukan tayamum Zah tuh kan sebetul-betulnya seperti mahasiswa aku dibuatnya ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, pastikan semua kena debunya, kemudian jatuhkan, basuh ke mukanya satu arah 1 kali aja. Kemudian ambil lagi tangannya, basuh, turunkan debunya dari punggung belakang, seret sampai ke siku, sampai ke perut, ujungnya di jempol ya. Ujungnya yang paling penting di jempol ya. Jangan gini ya guys, di jempol ya. Karena ini ada debu untuk yang di sebelah sini. Terus ya, terus ujungnya ke jempol ya. Ujungnya jempol. Oke, Besti? Ya. Zah, Mbak Elmiati. Oke. Apa keputihan bisa membatalkan sholat? Ya. Kalau dia dalam sholat, kita tidak bisa memastikan dia keluar atau tidak, lanjut aja. Cuman kalau keputihan, teman-teman sebelum sholat, sebelum wudhu, teman-teman usahakan untuk cebok ya, atau istinja ya. Halo Mbak Caci, Mbak Snita, Mbak Khumairah, Mbak Arfah, Mbak Neda, Mbak Umi Kembar ya. Saya suka ceramahnya detil banget sampai paham. Betul, sampai paham. Bersin dan menguap dalam sholat gak ada masalah. Cuman menguap dalam sholat itu makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Dikerjakan boleh, Allah tidak suka. Oke, ditinggalkan lebih baik. Jualan makan pagi di tempat yang banyak non muslim, nggak ada masalah. Ya, Mbak Elmiati sudah berapa lama dipesan Mbak Elmiati? Assalamualaikum. Lagi wudhu pas kumur-kumur airnya ketelen sedikit, batal nggak? Batal. Makanya hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai masuk air di sini sedikit atau banyak ya. Jangan diulang lagi ya teman-teman ya. Mbak Wisnu, nama aku belum disenggol. Tumbang nanti kalau disenggol, apalagi kalau anemia. Ya kan guys? Oke. Oh, 3 hari belum sampai, wajar Mbak Elmi. Ditunggu aja ya. Pastikan Mbak di rumah kalau Mbak COD ya. Oke. Ustazah, kalau imam sering salah bacaan surat. Aduh, bacaan surat ngapa tadi? Kalau lagi sholat, lagi flu, terus buang dulu ingus pakai tisu, boleh nggak? Boleh aja. Ya, teman-teman lagi sholat gitu ya. Kemudian teman-teman flu, ambil aja mukenanya, lap atau pakai tisu boleh. Terus nanti mukenanya dipakai nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, karena ingus itu adalah kotor tapi nggak najis. Mbak Wisnu, iya siap Mbak Humi Hajatitin, masya Allah. Nelan ludah nggak batal, gas saja, telan lah. Ya sekarang telan lah. Ludah berjemaah ya. Oke, Zah, kami tarwa. Apa Mbak Elmi? Oke, sehat ya teman-teman. Tap-tap layarnya ya. Tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Kalau lagi tidur mimpi basah tidak batal. Ya, karena mimpi basah itu dari kita. Kalau lupa jumlahnya nggak ada masalah. Kalau lupa jumlah puasanya, pilih yang paling banyak dan bayar fidyahnya. 7 atau 8 ya, 7 atau 8 ya, anggap aja 8 ya. Kemana cara mengatas suami yang ketahuan ngintip adik istri mandi? Kasih efek jerah sama suaminya, ya, kasih efek jerah, ingatkan ya, kemudian kasih efek jerah. Kalau dia melakukan lagi, dia harus ngapain gitu ya. Wanita haid tidak boleh bayar fidyah. Waduh, tuh pengumuman yang boleh bayar fidyah adalah orang cuma 3 ya. Wanita haid berapa fidyahnya? Nggak kayak gitu ya guys. Jadi gini guys, pengumuman orang yang boleh bayar fidyah itu cuma 3 golongan. Golongan pertama adalah orang tua dan tak mampu membayar puasa karena sudah tua. Yang kedua adalah orang yang sakit dan tak mungkin sembuh, atau setiap puasa dia sakit. Ya, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan. Misalnya. Yang ketiga hamil dan menyusui. Orang sakit cuman sementara dan bisa ganti setelah Syawal, wajib ganti puasa. Haid
wajib ganti puasa. Tak boleh fidyah. Zakat dagang boleh dibuat THR, boleh. Yang penting make sure bahwa THR itu kita kasih ke orang fakir atau miskin. Paham ya? Puasa nyicip makanan lalu kumur batal nggak batal selagi nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Pengumuman Mbak Aja, di sini ada orang cantik Ustazah. Itu nggak boleh diumumkan Mbak. Fakta soalnya. Berarti nggak bisa bayar fidyah. Nggak bisa, kalau haid mana bisa bayar fidyah geng. Kalau haid nggak bisa bayar fidyah hampir ya. Jadi kalau haid tetap harus kodo ya teman-teman ya. Kadang-kadang ya Allah untung aja ya guys aku mampir di TikTok nih ya teman-teman ya. Terlambat sebenarnya aku mampir di TikTok ini ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat ya. Aku baru 1 tahun di TikTok, udah 20 tahun nih kan. Ya semoga inilah ya, semoga bisa membantu walaupun kehadiran aku terlambat ya. Tata cara sholat tarawih cewek di rumah, ya sholat aja di rumah kayak sholat subuh aja, 2 ya, berarti 4 kali ya. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, Allahu Akbar. Sengaja pasang niat dulu, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Terus gitu ya, yang ketiga juga, yang keempat juga. Ya, di rumah. Batas tarawih itu adalah adzan subuh ya. Batas tarawih itu adalah azan subuh ya, teman-teman ya. Siap Bu Mary? Ya. Kalau sakit nggak puasa gimana? Ya udah nggak usah puasa. Nanti tinggal ganti puasanya di waktu setelah Syawal ya. Bu, bulan Ramadan gula batu cucu boleh nggak? Gimana Mbak Anang? Baca Al-Quran pelan seperti sholat hukumnya nggak ada masalah. Nggak usah pakai toa pula baca Quran ya. Kalau dia puasa tapi nggak sempat sholat, gimana hukumnya? Puasanya berpahala nggak? Sholatnya berdosa. Halo Mbak Elika, kalau taraweh apa masih ada tahajud? Ada dong. Habis taraweh witir, tengah malam tahajud boleh, tapi jangan wudhu lagi ya. Jangan witir lagi ya. Oke, kalau yang haid boleh nggak baca sholawat? Boleh. Wanita haid itu guys, pengumuman ya. Wanita haid itu yang dilarang cuman tawaf, sholat, dan baca Quran yang full tulisan Arabnya. Ya, baca Quran ada terjemahan, sholawat, kirim Al-Fatihah, makan, minum, wanita haid ya, ngelihat live aku, makan, bercanda, boleh, nggak ada masalah. Sholat tarawih 4 rakaat 1 salam bagaimana? Baca niatnya, sengaja aku sholat tarawih 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, gitu aja. Nah nanti rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga itu diusahakan baca ayat pendek keempat-empatnya. Kemudian nanti rakaat pertama langsung naik, rakaat kedua langsung naik, rakaat ketiga langsung naik, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Jadi untuk sholat taraweh 4 rakaat tidak ada tahiyat akhir ya. Tidak ada tahiyat awal ya. Saya sakit lambung, radang usus, nggak bisa puasa. Bagaimana Ustazah? Boleh ganti kalau setiap puasa Mbak sakit, maka Mbak boleh fidyah. 1,4 kg beras per hari kali 30 hari. Ya. Oke, sama-sama bertambah ilmu saya. Thank you ya. Oke, Ustazah, saya haid udah lebih 20 hari. Waduh, kalau di atas 15 hari itu namanya fidyah. Itu namanya istihadah. Ya, di atas 15 hari itu namanya istihadah. Boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf seperti orang biasa. Jangan nunggu 20 hari ya. Nah, setelah 15 hari, hari ke-16 itu sudah istihadah. Dia silahkan mandi haid, setelah itu sholat seperti biasa. Walaupun ada pembalut nggak ada masalah, bawa aja pembalutnya saat sholat. Kalau sholat ba'diyah isya setelah taraweh boleh nggak? Nggak boleh, karena ba'diyah itu setelah sholat fardu itu. Ya, sholat isya baru sholat ba'diyah baru taraweh. Baca Quran di HP perlu wudhu nggak? Baca Quran yang sebenarnya juga tidak perlu wudhu, karena baca Quran itu sunnah wudhu, tidak wajib wudhu, sunnah saja. Saya sholat terlambat dari isya sampai taraweh, langsung witir tanpa doa, boleh nggak?
soalnya sudah jam 11 malam. Boleh, berarti Mbak nggak sholat taraweh, Mbak sholat witir doang. Nggak ada masalah, boleh ya. Cuma sayang aja ya. Nanti nyampe di rumah aja tarawehnya, nggak masalah ya. Baca Quran dalam hati boleh nggak? Boleh, nggak usah pakai toa, nggak ada masalah. Kasih aku senyum dulu guys. Tayamumnya, debu tayamumnya nggak usah yang harus nempel. Cari aja di tempat yang nggak banyak debunya. Ya. Berusaha sedekah subuh atau zakat fitrah boleh dikasihkan ke pegawai yang nggak mampu. Boleh, nggak ada masalah ya. Itulah ya kan. Baca Quran di HP boleh, cuman nggak dapat pahala menyentuhnya aja, menyentuh Quran kan. Oke, thank you teman-teman. Kalau bada isyanya boleh di rumah, boleh teman-teman. Sholat qobliyahnya di rumah, sholat subuhnya di masjid, itu nggak masalah. Kalau pegang Al-Quran wajib wudhu nggak ustajah, tidak. Menurut Imam Nawawi, pegang Quran berwudhu itu sunnah, nggak wajib. Kalau nggak apa-apa. Berdosakah menyediakan makanan untuk orang yang tidak berpuasa? Betul. Kalau misalnya ada tukang di rumah kita, lalu kemudian tukang itu dia tidak berpuasa padahal dia Islam. Lalu kita sediakan makanan buat dia. Itu kita juga berdosa. Al-wasilatul haram haram. Yang mendatangkan dan memfasilitasi keharaman adalah haram. Ya, jadi jangan ya. Gimana cara mengatasi imam yang langsung tarawih nggak badiah isya padahal pahalanya lebih besar? Itulah masalahnya itu guys. Aku juga nggak ngerti ya, apa aku buatkan VT-nya ya? Nanti teman-teman share ya ke imam-imam kali ya. Nggak ngerti juga aku, harusnya kan habis isya, dia sediakan waktu ba'diyah. Baru setelah itu tarawih. Ba'diyah itu sunnah muakkad ya. Sementara tarawih itu sunnah biasa ya. Nah teman-teman yang baru gimana itu ya? Pokoknya gitulah ya guys, banyak sekali yang aneh-aneh ya. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas ya, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, kalau ngikutin imam yang bacaannya cepat gimana? Jadi begini guys, misalnya gini ya, kan aku udah jelaskan seperti ini ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah, kan gitu kan ya. Imam baca Al-Fatihah, makmum diam, kan gitu ya. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku aja ikut imam. Oke, imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Siap Mbak Khumairah. Nah nanti waktu sujud, imamnya misalnya cepet nih kayak rudal Hamas nih kan. Subhanallah azimi wa bihamdi. Kita baru satu kali nih pura-puranya guys. Subhanallah azimi wa bihamdi. Terus dia bilang Allahu Akbar. Maka ikuti saja imam guys. Gak ada masalah. Karena imam tuh ada yang cepatnya tuh kayak rudal Hamas ya guys. Cepet dia, ikuti aja dia, nggak apa-apa. Oke, yang penting Al-Fatihah jangan ketinggalan. Iya, tapi sungguh pun akhirnya imamnya udah ruku, kita tetap ruku ikut imam. Ustazah, imsak itu gimana? Batas sahur itu azan subuh. Imsak masih bisa teman-teman minum air putih ya. Halo Mbak Teh Bintang, Mbak Yulia, Mbak Ryan. Doa setelah selesai taraweh sah karena sholatnya di rumah. Doanya terserah zikir dan doa apapun, tapi kalau teman-teman mau khusus doa setelah taraweh, setelah witir itu ada di Majmu' Syarif ya teman-teman ya, di buku yang sering aku spill. Kalau berjemaah imam cepat jadi tumak ninahnya nggak pakai gimana bu? Nah itu problemnya guys. Gimana-gimananya ya gimana ya, nggak boleh sebenarnya guys. Kan ada tumak ninah dalam sholat guys. Coba ya, misalnya kita ruku nih ya. Ini aku mau ruku nih pura-puranya ya. Allahu Akbar. Diam kejap guys. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Diam. Sami Allahu liman hamidah. Nah, diam-diam macam itu tuh itu hukumnya wajib ya. Karena itu adalah rukun sholat ya. Ruku dengan tumak ninah, itidal dengan tumak ninah. Tapi cuman lah ya kalau cepat betul ya. Harusnya tidak ya. Sebaik-baiknya wanita sholat di mana Ustazah? Jadi begini, ada dalil yang mengatakan bahwa masjidnya wanita itu di rumah. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Ada dalil lain yang menyebutkan yang bunyi begini. Idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'zu lahunna.
Ketika istri kalian minta izin untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah dia. Nah, jadi kalau ada istrinya pengen pergi nggak ada masalah. Dalam dalil lain dijelaskan dari Aisyah, ya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah dan para sahabat perempuan sering kok sholat ke masjid bersama Rasulullah dan Rasul menjadi imamnya. Jadi perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, teman-teman tim di masjid atau di rumah terserah. Ustazah kalau imam tidak ba'diyah, ya kan? Aku ba'diyah sendiri, boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah karena ba'diyah itu sholat pribadi-pribadi. Kita baru syahadat, makmum udah salam, langsung aja salam guys, ikut aja lah Pak Imam tuh guys, karena salah pun ibadah kita, nanti dia yang akan menggantikannya. Bu, kalau sholat berjamaah, tapi rasanya imamnya banyak keliru, apakah kita di rumah aja? Tetap dianjurkan sholat kalau di rumah atau tidak itu pilihan teman-teman semua. Selagi Al-Fatihahnya nggak salah, nggak ada masalah. Yang penting Al-Fatihahnya ya guys, karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Berdosakah kita menyediakan makanan buat ibu yang tidak berpuasa? Ibu tidak berpuasa karena apa? Kalau ibu tidak berpuasa karena sakit, boleh kita sediakan makan buat dia. Kalau ibu tidak puasa karena pikun, nah, tidak ada masalah. Kita boleh sediakan makanan buat dia. Kan Allah Akbar itu kan atau langsung ruku. Gini guys. Kalau teman-teman, nah ini ya aku buat lagi nih ya videonya ya tentang ngangkat tangan guys. Ngangkat tangan saat sholat. Nah ya kan gitu kan ya kan. Ntar ya ngangkat tangan saat sholat. Nah kan guys, ngangkat tangan saat sholat tuh itu wajibnya cuma takbir pertama aja guys. Iya kan? Sebenarnya sengaja aku sholat subuh gitu ya, 2 rakaat wajib atasku karena Allah. Allahu Akbar. Ini aja yang wajib guys. Nanti waktu ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar itu enggak wajib lagi ya, sunnah saja ngangkat tangan ya. Oke. Oke, Bu, hasil live ini di-share lagi nggak? Soalnya banyak sekali hal yang penting mau di-share lagi. Semua hasil live tanya jawab dan ceramah-ceramahku seperti tadi kita live ceramah 10.30 itu aku tampilkan ulang di channel aku. Teman-teman boleh subscribe channel aku yang di sebelah. Ya, subscribe channel itu video di YouTube-nya aku setiap hari. Aku nggak boleh sebutkan nama platform dan aplikasinya, tidak boleh. Tapi teman-teman pergi aja ke sebelah. Yang warna merah ada tanda play. Cari nama aku Ustazah Nela Luki. Dan kemudian ada bacaan di atas kepalaku sampai paham ya. Itu ya. Boleh subscribe jadi subscriber baru di ke sebelah ya teman-teman ya. Nah untuk yang tadi siang, ceramah yang tadi nanti aku tampilkan lagi malam ya. Oke ya, oke gitu ya. Yang ini di up kapan? Terserah teman-teman mau kapan. Sore ini pun bisa aku up. Ajik. Everything for netizen. Kalau lagi kerja di rumah, lalu ngebangun rumah, bolehkah kita menyediakan kopi dan makan? Teman-teman dengar baik-baik. Selagi dia Islam, dia wajib berpuasa. Kalau misalnya dia tidak berpuasa padahal dia Islam, kayak dia tukang gitu kan ya, kita tidak boleh menyediakan makan ya, tidak boleh, berdosa kita, berarti kita memfasilitasi dia untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia beda agama dengan kita sediakan, nggak ada masalah ya. Oke, live dari mana? Dari rumah ya. Aku ketemu Zaza di YT sampai sekarang jadi netizen expired. Mbak Latifah, lu bisa aja lu. Oke, Isya ada ba'diyah dong. Isya ada ba'diyah ya. Halo Mbak Maria, kenapa menangis ya? Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow dan jangan lupa tombol loncengnya semuanya diaktifkan ya. Ustazah kalau sholat sambil gendong anak boleh teman-teman kalau darurat. Ya, dia nangis gendong dia, nggak ada masalah, boleh. Ustazah, bolehkah sholat tahajud 4 jam 4? Boleh. Jadi batas sholat isya, kemudian batas sholat taraweh, kemudian batas sholat witir, kemudian batas sholat tahajud itu adalah adzan subuh. Jadi teman-teman masih boleh taraweh walaupun jam 4 selagi belum azan.
Ustazah taraweh selfie sholatnya pun di video buatkan VT ustazah. Yang aku bingung itu adalah taraweh dibuat video. Aku pernah ngelihat orang sholat ada HP lagi live di depannya guys. Orang ini lawak-lawak aja ya kan. Itu di pertama nggak usah lah teman-teman ya, kita sholat kita live kan. Halo Mbak Tri Sukarpi, maaf ya. Kemudian yang kedua, itu TikToknya pun nanti ada orang sholat taraweh kan guys, dia iseng-iseng dia live dia lagi sholat taraweh guys. Iya kan. Nah itu aku bilang ya teman-teman ya, kalau sholat tarawehnya di live kan, pertama nanti kita nggak fokus, terbaca pula komentar tuh nanti kan. Nah itu kan. Yang kedua, itu TikTok nggak bisa nerima yang begitu karena dia diem. Kita kalau diem lama, TikTok itu akan kasih kita pelanggaran. Nggak sekarang ke depan dia tumpuk poinnya. Iya kan? Nah gitu guys. Nggak bisa ya. Jadi kalau sayang sama akun, jangan ya. Iya, ya kan? Janganlah seperti itu ya. Oke, netizenku jangan ada yang kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu, angkat kaki sebelah, nah, jewer telinga sendiri. Nah, ya. Alisnya dikerik, enggak, alisku original teman-teman. Kayak gini ketika lahir, wah, wah, langsung alisku kayak gini. Aku bingung juga gimana itu ya. Oke. Bu, kalau kita baca ayat pendeknya, kalau sholat ayatnya itu aja, boleh, nggak ada masalah. Ini orang semua kul-kul aja kok Mbak, tenang aja Mbak. Mbak tidak sendiri Mbak ya. Mbak tidak sendiri, semua orang-orang nih percayalah sama aku Mbak, kul-kul aja semuanya Mbak tuh. Mbak Natali, Mbak Kurni, Mbak Bunda Arfan, Mbak Serahayu, percayalah sama aku Mbak. Ya, semua kul-kul aja kok Mbak, bukan Mbak aja. Ya kan, ada sih nambah mereka nih cuman Al-Kausar aja, Inna atau Inna Al-Kausar udah nambah Mbak. Mungkin sampai tahun depan masih itu Mbak ya kan. Dia nambah Mbak, ditambahnya dengan ayat kursi, tapi sampai tahun depan Mbak. Tenang aja Mbak, nggak sendiri ya. Mbak nggak sendiri, tenang aja. Ya, ditambahnya sih dengan Inna atau Inna Al-Kausar. Ya, ditambahnya, tapi setahun pula itu. Grup setahun. Oke. Ustazah gimana cara sholat tarawih sendiri di rumah ya kan? Ina atau Ina sampailah setahun. Astagfirullah. Oke. Nah, cara sholat tarawih di rumah itu dua-dua aja kayak sholat subuh. Jadi 4 ya, dua, 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 dua ya. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat sunnah atasku. Sholat subuh ini karena orang-orang ini salah aku jadinya. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, sampai 4 kali kayak sholat subuh aja. Itu lebih gampang ya. Halo Mbak Yuriza, Mbak Titi, Mbak Neda, Ustazah apakah sah pada saat sujud muka tertutup mukena? Jangan. Waduh, ini mesti buatkan lagi nih ya. Muka tertutup mukena. Aku buatkan nanti VT-nya. Mukena. Jadi guys, mukanya nggak apa-apa tertutup, tapi ininya nggak boleh guys. Nih kening ini ya. Ini tidak boleh disentuh oleh benda yang bergerak ya. Udah pernah ada di VT ya. Nah, termasuk laki-laki pakai sorban Tuhan nggak boleh guys ya. Tidak boleh teman-teman ya. Kan laki-laki tuh kalau pakai sorban kan sering ya dia kena ya, itu jangan ya. Aku pernah operasi pasien yang ambeien, mana dia tadi lupa. Aduh ketinggalan. Aduh. Oke, udah lewat ya. Ustazah kalau sholat ternyata bacaan suratnya ada yang tiba-tiba lupa. Nggak apa-apa. Jadi gini kan, misalnya kan teman kul-kul kan. Waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, lupa. Jangan diingat-ingat terus sampai alam barzah. Ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Lupa. Jangan diingat-ingat terus. Ya langsung aja ruku, Allahu Akbar gitu ya. Jangan berusaha ingat sampai akhir hayat ya. Nggak masalah, nggak ada masalah ya. It's okay, nggak ada masalah ya. Ustazah gimana kalau kita nyiapin makan buat suami nggak puasa karena kerja bener-bener nguras keringat? Aku nggak nyaranin karena untuk kerja keras itu terbantahkan dengan Rasulullah pada masanya. Rasulullah itu berperang, dia tetap berpuasa ya. Batas mandi besar azan subuh lah ya. Halo Mbak Eva, iya Mbak Neda, iya sampai akhir hayat diingat-ingat ya kan. Oke Bu, kalau fitrah lebih awal gimana? Nggak ada masalah teman-teman ya. Kalau nggak baca doa iftitah,
Pengumuman guys, teman-teman dengar aku baik-baik bahwa iftitah dan ayat pendek ya dalam sholat itu sunnah guys, dia tidak wajib guys. Ya, halo Mbak Lina, ya dia tidak wajib guys, dia cuma sunnah saja guys. Ya, nggak pakai iftitah nggak apa-apa, yang penting takbir ya. Kalau mandi besar habis subuh janganlah teman-teman, kamu mesti sholat subuh ya kan. Kalau puasa wudhu berkumur boleh nggak? Boleh asal tak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oke, tapi kalau teman-teman masukkan ke tenggorokan dan kerongkongan nanti dia batal ya. Oke, dengar ya. Di akun Ustadz A, gitu aku tak sebut nama ustadznya ya. Tiap malam live sholat taraweh. Apa boleh kita ikut karena hujan? Ini nanti aku buatkan VT-nya. Taraweh dari live. Taraweh berjamaah dari live. Nah, ini penting nih aku buatkan VT. Ya Mbak Ayu, ada Ustadz A dia live gitu kan, lagi taraweh gitu kan, ditaruhlah pura-puranya handphonenya di depan gitu kan, lalu kita datang nih netizen gitu ya, kita ikuti karena hari hujan nih ya, karena ini pertanyaan bagus nih, harus terjawab nih pertanyaan yang kayak gini ya. Jadi misalnya nih Allahu Akbar kata ustadznya kan, kita Allahu Akbar pula guys, Allahu Akbar, kemudian ustadznya Allahu Akbar sujud gitu kan, kita sujud juga guys, Allahu Akbar. Itu boleh nggak kita mengikuti imam tapi imamnya itu di live kayak gitu kan? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Jadi begini, yang namanya berjamaah satu tempat satu waktu guys. Aku ulang ya, yang namanya berjamaah satu tempat satu waktu guys. Itu satu waktu guys, tapi tidak satu tempat, itu tidak boleh. Sama dengan kayak gini, nggak usahlah Ustadz itu live. Gini aja, ini pura-puranya nih rumahku guys. Pura-puranya rumahku ini sampingnya adalah musola guys. Sampingnya adalah musola. Deket kali nih dengan rumahku ini. Nanti imamnya takbir, aku takbir di rumah. Imamnya ruku, aku ruku di rumah. Imamnya sujud, aku sujudlah di rumah. Itu enggak boleh teman-teman ya. Itu satu waktu tapi tidak satu tempat ya. Wah, ngeri juga ya berarti itu ya. Efek sampingnya teman-teman jadi ngikutin dari rumah nanti ya. Bikin VT tumak ninah imam, boleh VT tumak ninah imam. Wah iya juga ya, berarti bisa jadi tuh ya, netizen yang polos-polos dia akan ngikutin tuh ya, dia di rumah saat live ya. Waduh ya, terlalu polos teman-teman ya, lucu kali unyu-unyu. Tukar uang baru termasuk riba? Enggak ada masalah ya, unyu-unyu gitu ya. Oke, kalau di teras rumah sendiri, kalau dia nyatu dengan, yang penting jemaahnya harus sampai keluar numpuk sampai ke teras kita. Tapi kalau kita sendiri di rumah, orangnya di musola, kita ikuti orang di musola itu nggak bisa guys, karena satu tempat satu waktu ya guys. Dosakah kalau saya katakan Bunda cantik? Karena itu tidak berdusta, karena sebuah fakta tidak berdosa. Cara wudhu yang kakinya sedang sakit tidak boleh kena air, boleh dibilas aja atau pakai ini aja guys, pakai dibilas aja. Kalau nggak, kalau sakit juga ya tentang tayamum sajalah ya kan. Ya, kok enak bener ya Ustaz ya. Ya. Izin ya guys ya. Assalamualaikum Bu, lagi live ini Bu. Apa Bu? Gimana Bu? Oke ya. Oke, Ustazah bolehkah tadarus melalui HP? Boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya, tadarus pakai HP nggak ada masalah ya. Ustazah wajahnya kayak bayi. Harus lembut, Masya Allah. Thank you teman-teman ya. Sholat pakai makeup boleh nggak? Bukan sholatnya yang jadi masalah, tapi adalah make upnya itu waterproof nggak saat wudhu. Jadi teman-teman kalau make upnya waterproof, teman-teman boleh ini dulu ya, boleh buka dulu make upnya, ambil wudhu. Setelah ambil wudhu itu teman-teman boleh pakai make up dan kemudian sholat ya. Kalau tentang wudhu udah banyak di video aku. Vidya juga udah banyak, tapi oke, Vidya itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. 1 hari puasa ya teman-teman ya. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya.
Oke. Oke, Ustazah, bagaimana hukumnya kalau tukar uang tukar uang kalau jasa tukar uang nggak masalah, itu namanya ujroh ya. Gimana hukumnya keluar darah ngeflek atau aku KB 3 bulan. Kalau lebih dari 15 hari maka dia adalah istihadah ya teman-teman ya. Bagaimana di mukena? Misal tidak ada fakir miskin. Teman-teman kalau susah nyari fakir miskin, uang fidyahnya diuangkan saja. Pergi ke masjid yang ada bacaan miskin. Bukan masjid yang ada bacaan miskin. Ya Allah Karim, gimana ya? Apa kota amal yang ada bacaan fakir miskin. Nah, masukkan, cucukkan ke situ guys ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Siap, Mbak Ti. Iya, benerkah zakat aduh kelewatan ya. Teman-teman sehat selalu ya. Bolehkah sholat taraweh di rumah karena saya sakit lutut dan sholatnya di kursi? Boleh, sholat di kursi juga boleh. Sallu iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati fakoidan, kalau nggak bisa duduk, ya. Bentar ya, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, ya. Oke, cucu zakat ke kakeknya boleh nggak? Cucu zakat ke kakek boleh nggak? Boleh, karena dia bukan tanggung jawab kita, ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau terawih kan cepet-cepet kita lagi tahiyat akhir tapi imamnya sudah salam. Ya ikuti saja imam ya teman-teman ya. Lagi capek, imamnya sudah salam, maka ikuti saja imam. Misalnya kita lagi duduk nih ya teman-teman ya. Lagi duduk gitu ya. Lagi duduk, kemudian imamnya udah langsung Allahu Akbar, maka kita tetap harus mengikutinya ya teman-teman ya, ikuti dia ya. Batas mandi wajib ini maksudnya apa? Batas waktunya adalah azan subuh ya. Oke, bagaimana jika kita lupa tidak tahu bolong puasa beberapa bulan Ramadan tahun kemarin? Coba diingat jumlahnya. Kalau udah diingat jumlahnya ganti tahun depan, tapi kena denda bayar fidyah ya. Kena denda fidyah. Misalnya 7 hari, lalu teman-teman 7 hari, tahun depan kena 7 hari juga, tapi bayar fidyah 7 hari. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Oke, ini teman-teman yang tak terbaca aku minta maaf ya guys. Ustazah saya sholat jempol kaki nggak sengaja terlihat. Kalau nggak sengaja lanjutkan, nggak ada masalah. Halo Mbak Rizka, fidyah kalau sudah dibayar pakai beras apa tetap nantinya harus pasar puasa juga? Kalau udah fidyah aja. Kalau ganti puasa aja. Kalau teman-teman fidyah juga ganti puasa juga, berarti teman-teman bisa ganti puasa. Nah ngapain lagi bayar fidyah? Oke. Masih keluar flek udah 15 hari, silahkan besok hari ke-16 silahkan mandi suci dari haid, boleh sholat, boleh puasa. Gosok gigi siang boleh selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Fidyah 1 hari kira-kira 1,4 kg beras. Wudhu di kamar mandi nggak ada masalah, tapi kalau dia kamar mandi umum, teman-teman boleh ambil air, siram dulu, takut ada najis orang pipis di lantai. Makanya setelah itu teman-teman boleh ngambil wudhu. Wudhu dilap pakai handuk, nggak ada yang melarangnya. Hutang puasa betul harus di tahun yang sama. Kalau tahun kemarin aku misalnya nggak sempat ganti hutang puasa, padahal masih ada 7 lagi gitu ya kan. Padahal masih ada 7 lagi gitu ya. Maka aku boleh ganti besok ya. Boleh ganti besok tahun depan 7, tapi kena denda lagi 7 ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah selesai sholat duha zikir Allahumma firli wa tub alayya boleh teman-teman ya. Setelah selesai sholat baca Allahumma firli wa tub alayya, nggak ada masalah ya. Ulang lagi boleh. Jadi kayak gini guys, misalnya nih aku tahun lalu nggak ganti puasa, sampailah kemarin tanggal 1 Ramadan tahun lalu aku nggak ganti puasa 7, ya kan? Tahun depan nih setelah Syawal aku masih boleh kok ganti 7, tapi aku kena denda fidyah juga 7. Jadi puasa juga denda juga. Ya, puasa juga denda juga fidyah. Itu karena hukuman. Ya.
Oke, gitu ya. Bagaimana cara sujud sahwi ya teman-teman ya? Cara sujud sahwi itu setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud ya. Allahu Akbar sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, sujud sebelum salam. Subhanaman la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar duduk, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yasu, kemudian Allahu Akbar, baru salam kanan, salam kiri ya. Pakai lipstik pas puasa nggak apa-apa teman-teman, kecuali lipstiknya dimakan kelelep ya. Oke, gaji 4 juta belum wajib zakat. Kalau keputihan tentu najis. Makanya teman-teman yang sedang keputihan, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya ucebok dulu sebelum wudhu ya, baru sholat ya. Oke, kalau bayar fidyah nggak puasa itu bayar berapa? Fidyah hanya boleh kalau orang tertentu aja. Wanita haid tak boleh fidyah. Orang males nggak boleh fidyah. Menelan air liur tidak batal. Silahkan ditelan 3 detik dari sekarang. Ini si Bu aja nanya nih, apa kabar semuanya nih ha? Tadi dengerin aku tanda nih si Bu ya nyanyi-nyanyi. Hari ke-16 boleh nggak puasa? Walaupun masih keluar flek, boleh. Masih keluar darah pun boleh kalau hari ke-16. Karena itu dia udah istihadah ya. Dia udah istihadah ya. Sehat ya guys. Oke. Zah, sholat makmum baca Al-Fatihah. Nah, sholat makmum baca Al-Fatihah selepas imam baca. Oh, ini yang tadi nih. Ulang lagi lah nih sampai akhir zaman nih. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam selesai ayat pendek, tapi makmum belum selesai Al-Fatihah, langsung sujud ikut imam. Ya. Oke, langsung ruku ikut imam. Teman-teman, siap Mbak Nabil? Aku sudah buat banyak video teman-teman untuk teman-teman semua. Kalau nggak dilihat merayu lah aku tuh ya. Ini 100% semua pertanyaan ada di VT ini. Bahkan tadi aku bilang nanti aku buat itu padahal sebenarnya udah aku buat. Oke, sehat ya? Udah ditelan belum air liurnya? Bacaan imam terawih cepat, iya kan? Nggak bisa diam dulu, keburu baca ayat. Memang kayak gitulah. Cepet kali kayak rudal ya kan. Ya, ikut aja lah imam tuh guys, nggak ada masalah ya guys ya. Oke teman-teman, aku buat ribuan video untuk teman-teman dan channel untuk teman-teman semua ya. Coba dicek ya teman-teman ya. Nyicip masakan boleh, silahkan ya teman-teman ya. Tapi jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Zah, saya puasa, masakin orang yang tidak berpuasa boleh nggak? Selagi dia Islam, jangan. Al-wasilatul haram, haram. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Nggak boleh. Oke? Ya. Mana lebih penting suami butuh atau menemani anak? Bilang sama suaminya, slow lah dulu bang. Anak juga kewajiban. Ya kan, anak dulu kan lebih darurat ya. Zah, habis salam selesai sholat katanya nggak boleh ngusap wajah. Boleh teman-teman ya, boleh ya teman-teman ya. Oke, halo Mbak Umi Kembar. Oke, kalau menahan darah haid, apa hukumnya menahan darah haid ya? Kalau menahan darah haid karena puasa nggak boleh, tapi kalau karena umroh atau haji boleh. Kalau nggak hafal doa kunut nggak ada masalah ya. Kalau nggak hafal kunut nggak ada masalah ya teman-teman ya. Karena yang menyuruh kita kunut itu cuma Imam Syafi'i, Imam Hanafi tidak menganjurkan kita kunut ya. Zah, tolong jelaskan yang benar. Onde. Yang benar apa tadi? Fidyah, memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kg beras atau setara dengan harga itu. Sholat nggak pakai celana dalam silahkan ya, nggak usah pakai celana dalam nggak apa-apa. Kalau udah kena pipis celana dalamnya jangan pakai lagi, tapi jangan lupa letaknya di mana.
Ustazah, kalau sholat fitrah, zakat fitrah diberikan kepada non-muslim apa boleh? Enggak boleh. Zakat fitrah hanya boleh untuk orang muslim, kecuali kalau sedekah. Boleh ke non-muslim. Oke? Nah, gitulah guys. Puasa boleh nggak kumur-kumur? Boleh. Halo Mbak Ita, Mbak Ambar. Ya. Sedekah subuh sama kucing boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh boleh untuk kucing, untuk teman ya. Terserah ya, non muslim boleh ya. Sehat ya. Setiap masuk masjid bolehkah kita sholat sunnah tahiyatul masjid? Ya boleh. Kalau celana dalam kena keputihan tapi lagi kerja, apa harus dilepas celananya? Betul. Atau pakai panty liner ya, dilepas. Tapi Mbak seperti tadi, jangan lupa Mbak letaknya di mana ya, karena keputihan itu tidak bisa dibawa. Ustazah, kalau udah wudhu dari rumah untuk taraweh, kenapa apa nih maksudnya? Mbak Mumun gimana Mbak Mumun? Bayar video harus total sekaligus, boleh dicicil, boleh total, nggak ada masalah. Ya, bacaan Quran sedang HP, baca Quran di HP nggak ada masalah, kalau lagi wudhu nggak ada masalah. Kalau lagi haid nggak ada masalah. Ya, lupa rakaat tapi lupa sujud sawi, ulang lagi sholatnya. Oke, kalau untuk kita mau menerima zakat, memberi zakat, kalau zakat mal tidak perlu diijab qabul.